Selamat pagi kepada semua murid. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Masih lagi tajuk kemahiran proses sains. Oke, kemahiran proses sains ini ada 12. Kita telah pelajarinya pada pelajaran yang lepas. Oke, dan kemahiran proses sains ini diaplikasikan semasa membuat eksperimen. Dan pelajaran kali ini kita akan aplikasikan KPS ini karena kita akan membuat eksperimen mudah. Oke, kita teruskan. Oke, sebelum kita buat eksperimen tersebut, kita tengok dulu langkah-langkah yang perlu untuk menjalankan eksperimen. Oke, yang pertama, kita perlu mengenal pasti masalah. Yang kedua, membuat hipotesis. Yang ketiga, merancang eksperimen. Merancang eksperimen ini melibatkan 5 langkah, yaitu mengawal pembuli ubah. Oke, murid-murid masih tahu, masih ingat apa pembuli ubah yang telah dipelajari? Apa dia, murid-murid? Oke, bagus. Masih lagi ingat kan? Yang pertama ialah pembuli ubah dimanipulasi. Oke, yang kedua. Oke, bagus. Pembuli ubah bergerak balas. Dan yang ketiga ialah pembuli ubah dimalarkan. Juga harap masih lagi ingat maksud-maksud pembuli ubah itu. Apa itu dimanipulasi, apa itu bergerak balas, apa itu dimalarkan. Oke, kita teruskan. Yang kedua adalah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan. Yang seterusnya, menentukan langkah-langkah menjalankan eksperimen. Bagaimana eksperimen itu dijalankan. Oke. Yang seterusnya, menentukan kaedah mengumpul data. Oke, untuk kali ini, eksperimen kali ini, kita akan guna kaedah jadwal. Oke, yang seterusnya dan yang terakhir untuk merancang eksperimen adalah menentukan kaedah menganalisis data. Oke, kita harus teruskan lagi. Langkah keempat untuk menjalankan eksperimen adalah melakukan eksperimen. Oke, yaitu kita lakukan eksperimen mengikut langkah yang telah dirancang. Oke, yang kelima, kita mengumpul data. Ketika eksperimen itu dijalankan, kita akan kumpulkan data. Oke, yang keenam, menganalisis data. Bila kita sudah dapat data, kita akan analisis data itu. Yang ketujuh, mentafsirkan data. Yang ke-8, membuat kesimpulan, yaitu menyatakan kesimpulan yang diperoleh daripada eksperimen yang dijalankan. Dan yang ke-9, membuat pelaporan. Oke, yang ini juga akan tunjukkan contoh pelaporan di akhir nanti. Oke. Tajuk eksperimen yang akan kita lakukan adalah daya geseran. Oke, ini yang pertama tadi pernyataan masalah. Oke, pernyataan masalahnya ialah menentukan jenis permukaan lantai yang mempunyai daya geseran yang tinggi. Hipotesisnya adalah semakin tinggi daya geseran permukaan lantai, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh guli. Kita akan gunakan guli. Oke, kita tengok hipotesis di sana. Semakin tinggi daya geseran. Daya geseran itu tinggi. Oke, jadi semakin berkurang jarak. Jadi jarak dia semakin dekat. Oke, ada 3 pembuli ubah dimanipulasi ialah jenis permukaan lantai. Untuk eksperimen kali ini kita akan guna 3 jenis permukaan lantai. Yang seterusnya bergerak balas, jarak yang dilalui oleh guli. Kita akan ukur jarak yang dilalui oleh guli, dan yang dimalarkan. Yang dimalarkan ialah ketinggian landasan, jenis landasan, dan jenis guli. Oke, kalau pembuli ubah dimalarkan ini biasanya dia lebih dari 1. Oke, job
kita laksanakan eksperimen kita. Oke, eksperimen kita sudah jalankan, jadi kita sudah dapat keputusan itu. Nah, jenis permukaan, Cikgu sudah bagi tahu tadi bahwa kita akan guna jadwal untuk mengumpul data. Jadi di sini Cikgu sudah sediakan jadwal keputusan. Jadwal itulah. Oke, jadi permaidani tadi kita dapat berapa? Berapa jaraknya? Jarak ialah 33. Simen 190 cm dan jubin 250 cm. Oke, Cikgu lupa tulis cm di sana. Oke, nanti kalau kamu tulis nanti pastikan kamu tulis ada sentimeter di situ. Oke, kita tunggu daripada keputusan ini. Permaidani jarak yang dilalui oleh guli 33 cm saja. Jadi maksudnya permaidani ini daya geserannya tinggi atau rendah? Jawab, tinggi atau rendah? Apa dia? Oke, bagus. Daya geseran untuk permaidani adalah tinggi. Oke, macam mana dengan simen? Simen 190 cm. Dia di tengah-tengah lah. Permaidani 33, jubin lebih daripada 250. Oke, jadi simen ini daya geserannya adalah, iya betul, sederhana. Manakala jenis permukaan jubin daya geserannya sangat bagus, sangat rendah. Jadi inilah daya geseran. Permaidani itu tinggi. Sebab itu jarak yang dilalui oleh guli adalah paling dekat. Simen sederhana, jaraknya di tengah-tengah, dan jubin paling jauh sampai langgar itu pintu. Itu guli boleh lagi pergi di depan, tapi memandangkan Cikgu takut guli itu jatuh pergi bawah, jadi Cikgu tutup itu pintu. Jaraknya melebihi 250 cm. Oke, berdasarkan kepada keputusan tadi, maka kita boleh buat kesimpulan, semakin tinggi daya geseran, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh guli. Permaidani daya gesernya tinggi, jadi jaraknya paling dekat. Oke, ataupun semakin rendah daya geseran, semakin bertambah jarak yang dilalui oleh guli. Jubin itu daya geserannya sangat rendah, sebab itu guli boleh pergi jauh. Oke, harap semua murid boleh paham. Oke, jadi perbincangan. Jarak yang dilalui oleh guli
pada permukaan permaidani adalah paling dekat. Karena permaidani mempunyai daya geseran yang tinggi. Daya geseran yang tinggi menyebabkan guli sukar untuk bergerak di atas permukaan permaidani. Oke, seterusnya adalah ini contoh laporan. Ini contoh laporan yang kamu tulis dalam buku kamu. Yang pertama sekali, tajuk eksperimen itulah daya geseran. Lepas itu pengenalan, kamu tulis sedikit berkenaan dengan daya geseran. Di sini juga tulis daya geseran adalah daya yang berlaku apabila dua permukaan bersentuhan. Arah daya geseran sentiasa melawan arah pergerakan objek. Oleh itu, jarak yang dilalui oleh objek akan berkurang apabila melalui permukaan yang mempunyai daya geseran yang tinggi dan sebaliknya. Tujuan eksperimen adalah menentukan jarak yang dilalui oleh guli apabila melalui jenis permukaan yang berbeza. Dan hipotesisnya, semakin bertambah daya geseran, semakin berkurang jarak yang dilalui oleh guli. Dan ini adalah yang seterusnya bahan dan alat radas. Yang pertama guli, yang kedua landasan, yang ketiga kotak terpakai ataupun buku. Itu untuk supaya landasan itu condong. Yang seterusnya lantai permaidani, lantai simen, lantai jubin. Ini 3 jenis lantai yang berbeza. Dan yang terakhir adalah pita pengukur, kita gunakan untuk mengukur jarak yang dilalui oleh guli. Yang seterusnya cara kerja. Buat rajah dulu supaya senang untuk kita terangkan. Jadi kalau jika ada rajah 1 di sana, jadi kita boleh tulis saja untuk yang nomor 4 itu, ulangi langkah 1 hingga 3 untuk lantai simen dan jubin. Sebab sudah ada rajah di sana. Kita terangkan saja untuk langkah lantai permaidani. Lepas itu tulis sajalah yang nomor 4 itu untuk lantai simen dan jubin. Dan keputusan, jadwal keputusan itu yang kita dapat tadi. Seterusnya kesimpulan pun kita sudah bincang tadi, dan perbincangan itu yang terakhir lah. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang Cu kongsikan semua murid boleh paham. Bye bye semua.